Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Agra Widyanata dari Prodi Sistem Informatika Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini aku akan melakukan dokumentasi pengerjaan tugas pertama algoritma dan pemrograman. Oke, langsung saja ya. Soal nomor 1 tentang definisi algoritma dan pemrograman dan juga sejarah Java. Di sini saya mengambil dua referensi dari ilmuwan terkemuka di eranya, yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi, yaitu ahli matematika di era kerajaan Islam. Dia menyatakan algoritma adalah suatu metode khusus untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan juga dari Donald A. Knuth, gitu ya. Beliau ini adalah ilmuwan komputer dari Amerika. Beliau berpendapat algoritma adalah sekumpulan aturan-aturan berhingga yang memberikan deretan proses-proses untuk menyelesaikan suatu masalah yang khusus. Algoritma digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan suatu perintah untuk menyelesaikan suatu tugas. Semua algoritma dapat diekspresikan dalam bentuk bahasa manusia, bahasa pemrograman, pseudocode, ataupun flowchart. Program adalah sekumpulan kode untuk menjalankan perintah yang sudah dibuat untuk memecahkan masalah atau menghasilkan suatu perintah yang kita inginkan. Dalam suatu program terdapat bahasa pemrograman yang secara khusus dapat memerintahkan sistem operasi maupun aplikasi dalam waktu yang bersamaan sesuai alur perintahnya. Di sini bahasa pemrograman itu ada banyak ya sebenarnya. Di setiap eranya ada bahasa pemrogramannya sendiri. Di sini saya ambil contoh bahasa pemrograman yang populer. Ada C, ada C#, ada C++, Java, PHP, Python, Ruby, Pascal, Fortran. Kalau di sini saya langsung bahas sejarahnya Java. Di sini bahasa pemrograman Java pertama kali diciptakan oleh insinyur dari Sun Microsystem di sekitar tahun 1991. Awalnya digunakan untuk mengembangkan decoder TV kabel yang saat itu sedang populer. Awalnya bahasa pemrograman ini, bahasa pemrograman Java, digunakan untuk menggantikan bahasa pemrograman C dan C++ yang dianggap ribet dan kurang fleksibel. Nah, orang yang tanggung jawab dalam pengembangan bahasa Java itu ada James Gosling, Mike Sheridan, dan Patrick Naughton. Awalnya bahasa ini namanya adalah Oak ataupun Green karena project mereka dinamai sebagai Green Project. Namun karena nama Oak itu sudah ada yang matenin, sudah dipakai oleh perusahaan lain, akhirnya diganti menjadi Java. Karena mereka terinspirasi dari kopi yang biasa mereka minum, itu katanya berasal dari Jawa, biji kopinya itu berasal dari Jawa. Akhirnya terciptalah nama Java, ambil dari penyebutan bahasa Inggris dari Jawa itu ya, Java. Bahasa ini pertama kali dirilis tahun 1995 dan terus berkembang sampai sekarang, dari tahun 95 terus sampai 2025 Maret yang terakhir ya. Ada Java SE24. Nanti mungkin bulan September akan muncul lagi karena sejak tahun 2018 setiap tahun itu 2 kali rilis ya, setiap 6 bulan sekali, Maret September. Kemungkinan nanti September akan muncul lagi Java SE25. Nah, Java ini memiliki 4 edisi dan dibuat sesuai kebutuhan. 4 edisi itu antara yang Standard Edition atau SI yang biasa digunakan sehari-hari oleh kita secara pribadi ya, untuk mengembangkan aplikasi. Lalu ada MA atau Micro Edition. Ini versi kecilnya, biasanya dipakai di HP. Kalau dulu zaman tahun 2000-an itu dipakai untuk game, karena kan pernah main game di HP Nokia ataupun HP zaman dulu itu yang belum Android ya, untuk pakai bahasa Java gamenya. Lalu ada Java Card. Java Card ini digunakan untuk memprogram kartu. Lalu ada Enterprise Edition. Ini biasanya dipakai oleh organisasi besar. Dan saran tulis. Nah, lalu untuk saat ini software yang memakai bahasa pemrograman Java itu ada banyak. Tapi di sini saya akan kasih 2 contoh, seperti Spotify yang biasa untuk mendengarkan musik. Itu pakai backend-nya itu bahasanya Java, sama game Minecraft. Kalau yang main game Minecraft itu pakai Java.
Nah, ini sumber referensinya saya ambil dari BMP, algoritma dan pemrograman. Lalu ada dari website. Nah, ini. Lalu ada juga dari Kominfo atau Komdigi, dan dari video YouTube. Video YouTube channelnya Cluster juga, itu lengkap juga bahasan soal Java. Nah, kita masuk ke nomor 2. Di sini saya membuat pseudocode dan flowchart untuk penggajian ya, penentuan golongan gaji pegawai dan lemburnya. Ini saya mulai masukin inputnya golongan A, B, C. Ini golongan A itu gaji pokoknya 5 juta, lumayan ya. Lalu ada golongan B itu 6,5 juta. Lalu untuk golongan C ada 9,5 juta. Nah, itu dapat untuk menentukan total lemburan. Jika lemburan 1 jam, maka dapat 30% dari gaji pokok. Lalu untuk yang lembur 2 jam dapat 32%. Jika lembur 3 jam 34%. Lalu jika ada yang lembur sampai 4 jam, ini dapat 36% dari gaji pokok. Nah, setelah itu saya buat else, karena nanti pasti di atasnya 5 jam atau sama dengan 5 jam itu 38%. Setelah itu saya rumuskan untuk menghitung uang lembur. Ada rate-nya ini, persen ini ya. Lalu ada golongan-golongan yang tadi A, B, C, lalu jam lemburnya. Kalau sudah ketemu uang lemburnya, tinggal hitung total gaji. Ada golongan plus uang lembur, dan setelah itu langsung print total gaji bulan ini dengan plus total gaji sini ya. Nah, bakal muncul gajinya berapa sih. Nah, ini berikut flowchartnya. Dimulai, lalu golongannya berapa, saya buat decision, ada golongan A, B, dan C. Ini saya buat untuk data. Setelah itu masuk decision, apakah lembur. Kalau lembur, langsung menghitung jatah lemburnya. Ini jatah lemburnya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau udah, langsung masuk total gaji dan selesai. Tapi kalau nggak lembur, ya langsung tidak, langsung hitung total gaji dan selesai. Baik, demikian proses pengerjaan tugas pertama algoritma dan pemrograman. Jika ada kurang atau salah kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa di tugas selanjutnya. Bye-bye.